Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Halo adik-adik. Kakak berharap hari ini adik-adik di dalam keadaan sehat dan juga di dalam keadaan sukacita. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul adalah Sukacita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Nah, bagaimana adik-adik? Semuanya bersukacita ya? Sebelum kita masuk ke firman Tuhan dalam hari ini, mari kita bersama-sama melipat tangan, menutup mata, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami semua, adik-adik sekolah minggu kami juga, sehingga bisa hadir di dalam ibadah online kami. Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu ada beserta kami, sehingga hari-hari ke depan kami tetap sehat, kami tetap kuat, karena Bapa, Engkau tahu pada saat ini kami sedang memerangi virus corona. Tuhan, kami bersedih karena tidak bisa bertemu bersama teman-teman kami beribadah bersama-sama. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah virus ini bisa cepat selesai sehingga kami bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan teman kami untuk beribadah, memuji nama Tuhan dan bersukacita selalu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah
Tuhan menyertai kami agar kami adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkan apa yang Tuhan firmankan untuk kami melalui kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, mari kita lihat dulu cerita berikut ini. Saat maghrib pada hari itu juga, yaitu hari pertama minggu itu, ketika semua pintu di tempat para pengikut Isa berada telah dikunci, sebab mereka takut kepada orang-orang Israel. Tiba-tiba Isa datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, lalu sabdanya kepada mereka, "Sejahtera bagi kamu." Setelah ia bersabda begitu, ditunjukkannya kedua tangannya kepada mereka dan juga lambungnya. Pada waktu para pengikut itu melihat junjungan yang ilahi, mereka pun sangat gembira. Kembali Isa bersabda kepada mereka, "Sejahtera bagi kamu, sama seperti Sang Bapa telah mengutus aku pun mengutus kamu." Setelah ia bersabda begitu, ia pun menghembus mereka dan bersabda, "Terimalah Roh Allah yang Maha Suci. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Tapi siapa yang kamu katakan bahwa dosanya tetap, maka dosanya tetap tidak diampuni." Thomas, salah satu dari ke-12 pengikut Isa yang juga dipanggil Didimu, tidak bersama-sama dengan mereka ketika Isa menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Maka para pengikut lainnya berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat junjungan." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika aku belum melihat bekas paku pada tangannya, serta mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya." Selang 8 hari para pengikut Isa kembali berkumpul dalam rumah itu. Thomas pun ada di antara mereka. Tiba-tiba Isa datang dan sudah berdiri di tengah-tengah mereka, padahal semua pintu dalam keadaan terkunci. Lalu ia bersabda, "Sejahtera bagi kamu." Setelah itu ia bersabda kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu kemari dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkanlah ke lambungku. Janganlah engkau tidak percaya, tapi percayalah." Jawab Thomas kepadanya, "Ya junjunganku, ya Tuhanku." Sabda Isa kepadanya, "Engkau percaya karena engkau telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat." Banyak tanda ajaib lainnya yang dilakukan oleh Isa di hadapan para pengikutnya, tapi tidak dituliskan dalam kitab ini. Tetapi semua ini dituliskan supaya kamu percaya bahwa Isa adalah Al-Masih, Sang Anak yang datang dari Allah, dan supaya dengan percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, adik-adik sudah melihat kan dan mendengarkan bagaimana tadi Tuhan Yesus setelah kematiannya, dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu datang menampakkan diri kepada murid-muridnya karena Tuhan Yesus akan memberikan sukacita, karena Tuhan Yesus akan memberikan tugas kepada murid-muridnya, yaitu tugasnya untuk menyebarkan kabar gembira, kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada semua murid-muridnya untuk bisa mempunyai kepercayaan, mempunyai kekuatan sehingga mereka tidak takut untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga nggak boleh takut ya, walaupun pada saat ini memang ada virus corona, kita tidak boleh kemana-mana ya kan. Nah, kita tetap harus di dalam keadaan sukacita. Nah, bersukacita itu bukan harus pergi jalan-jalan ke mall, bukan harus misalnya jajan di mall atau misalnya bermain di arena permainan. Nah, sukacita adik-adik itu bisa dilakukan di rumah loh. Nah, kalau sukacita artinya apa? Bahagia, ya kan? Tertawa, tersenyum, dan banyak lagi. Nah, kakak punya gambar di sini, punya contoh di sini bagaimana adik-adik yang bersukacita, bagaimana adik-adik yang merasa bahagia. Nah, ini gambarnya dia bermain bersama teman-temannya berenang, ya kan? Nah,
di sini juga ada lagi gambar bagaimana adik-adik bisa berlompatan, ya kan? Bahagia dengan teman-temannya karena mempunyai permainan, ya kan? Nah, di sini juga bermain bersama, bermain bola. Nah, itu kita lakukan di luar rumah ya. Tapi karena hari ini, karena sekarang ini ada virus yang mengharuskan kita di rumah, kita juga bisa bahagia. Kita bisa juga bersukacita di rumah. Ayo, adik-adik, contohnya apa tuh yang bisa dilakukan di rumah yang bikin kita sukacita, yang bikin kita happy? Ayo, coba adik-adik apa aja? Nah, coba kakak tanya dulu, gimana dengan Kak Saci? Ayo Kak Saci, di rumah main apa sama Dedek Shine ya? Dedek Shine-nya. Ayo Kak Cia, Abang Abadi. Nah, siapa lagi? Oh, ada Glenn ya, ada Glenn, ada Nala. Terus siapa lagi? Oh banyak ya, ayo coba sebutkan apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat sukacita kita. Nah, di sini kakak mau tunjukkan apa aja yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi kita tidak perlu keluar dari rumah, tapi bisa bikin kita sukacita, bisa bikin kita bahagia, bersenang-senang. Nah, contohnya nih, kayak kalau anak perempuan biasanya punya mainan apa? Ya, masak-masakan. Bisa main bersama ya, bisa main bersama kakak, bisa main bersama adik, tapi tidak boleh berantem ya. Nah, bisa juga bermain bersama papa. Kalau anak laki-laki biasanya mainnya apa? Oh, main mobil-mobilan, Kak. Iya, betul. Main mobil-mobilan bersama papa ya. Tapi papanya jangan dimarahin loh. Diajak main. Pa, main mobil-mobilan yuk pa. Jangan main handphone terus. Ya. Nah, ini bisa main mobil-mobilan ya kan, nggak harus keluar rumah, di dalam rumah juga bisa dilakukan. Nah, oh kakak, aku cita-citanya mau jadi dokter. Ya udah, berarti kita bisa bermain dokter-dokteran. Nah, ya kan, bisa bermain dokter-dokteran. Nah, ada juga yang sudah sekolah ya kan, seperti Cia, Saci, siapa lagi tuh yang sudah sekolah? Banyak ya. Nah, itu juga kita lakukan dengan mewarnain atau menggambar. Nah, ya kan? Nah, terus kakak bosan kak? Kan masih banyak lagi permainan yang bisa kita lakukan. Apalagi kak? Nah, ini bisa kita lakukan juga. Bermain kemah-kemahan. Nggak usah beli kemah-kemahan yang mahal. Ambil spray, ikat, ya kan? Nah, ikat di paku, kasih di paku. Nah, kita bisa tidur di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan sukacita itu bukan hanya di luar rumah. Kita bisa melakukannya di dalam rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Ya kan? Tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. Perlunya itu apa kak? Soalnya ke dokter karena sakit. Nah, itu baru boleh keluar rumah. Tapi kalau keluar rumah juga harus yang namanya pakai masker, ya kan? Biar terhindar dari virus corona. Nah, tadi firman kita mengatakan bahwa kita itu akan diajak Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya, dan kita diberikan kekuatan berupa Roh Kudus agar kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Nah, bentuk Roh Kudus itu biasanya seperti lidah api. Oke. Nah, adik-adik, jadi walaupun sekarang kita dilanda wabah yaitu virus corona, adik-adik tidak perlu takut ya.
Selama adik-adik mengikuti prosedur kesehatan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kita akan sehat-sehat saja, ya kan? Memakai masker dan jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Nah, tugas adik-adik hari ini adalah menggambar yang namanya Roh Kudus, menggambar lidah api, diwarnain, nanti setelah itu digunting dan ditempelkan. Setelah ditempelkan, kita akan memakainya. Ya, seperti ini nanti hasilnya. Bisa ya? Nah, setelah nanti kita selesai, baru kita akan memakainya untuk menjadi pengikut Tuhan, untuk menjadi murid-murid Tuhan. Nah, di sini kakak akan memberikan sebuah lagu buat adik-adik yang adik-adik harus nyanyikan. Tugasnya jadi 2 ya. 1, menggambar, terus diwarnain, digunting dan dibentuk jadi mahkota. Yang kedua adalah menyanyi, ya, menyanyi sambil memakai mahkota ini. Oke adik-adik? Nah, lagunya nanti akan kakak berikan ya, dengan gerakannya juga dan perlengkapannya. Oke? Set. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu menutup ibadah kita di minggu ini, dan minggu depan kembali lagi kita masih di dalam ibadah online. Tapi tidak apa-apa ya, itu semuanya demi kesehatan kita. Oke, mari kita berdoa. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami Engkau pakai sebagai pengikut-Mu, sebagai laskar-Mu untuk memberitakan firman dan kebenaran mengenai Engkau. Ya Tuhan, kami tidak takut lagi di dalam menghadapi berbagai persoalan dan juga keadaan di dalam dunia ini. Seperti saat ini, kami juga memerangi virus corona Tuhan. Tapi kami tidak takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami. Selama kami mengikuti kesehatan, selama kami bisa memakai masker dan sering-sering mencuci tangan, kami tahu kami akan jauh dari virus corona. Tuhan, berkatilah adik-adik kami semua yang ada di sini, sehingga mereka tetap di dalam keadaan sehat, tetap di dalam keadaan kuat, sehingga untuk hari-hari ke depan mereka bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga mereka satu persatu, agar mereka juga di dalam keadaan sehat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kami. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa tugasnya ya. Sampai bertemu minggu depan dengan kakak yang lain. Dadah adik-adik, jaga kesehatan dan juga makan yang sehat. Jadi ini lagunya ya sebagai tugas kita pada hari ini. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri, ada corona